Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai aplikasi permutasi dan kombinasi yang kami buat sebagai tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Yulianti Eskom MMSI dan Bapak Hairul Hafid ST MKom. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada Rizky Alvarez, Ade Muhammad Zian Al-Nabil, Ripka Shalom Kristianti Saragih, dan Dwi Alfiani. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Permutasi merupakan penyusunan kembali kumpulan objek dengan urutan yang berbeda dari urutan yang sebenarnya. Misalkan, jumlah suatu objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n-1 objek, dan seterusnya. Atau dalam bentuk matematikanya yaitu n dikali n-1, dikali n-2, hingga dikali 2, dan dikali 1, atau sama dengan n faktorial. Permutasi R dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang telah dipilih dari n buah elemen, dengan R kurang dari sama dengan n, sehingga setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Untuk rumus permutasi, yaitu dinyatakan dengan bentuk n faktorial dibagi n min R faktorial. 2. Kombinasi. Kombinasi adalah penggabungan beberapa objek dari suatu kelompok tanpa memperhatikan urutan. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Berikut rumus kombinasi. Interpretasi kombinasi. 1. C dalam kurung NR adalah banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. 2. C dalam kurung NR adalah cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Oke, kita pertama-tama mulai di sini. Lalu kita masuk ke profil kombinasi. Jika tidak, kita pergi ke laman B, yaitu ke laman permutasi. Jika ya, kita disuguhi dengan pilihan mode simple, iya atau tidak. Yang pertama, jika iya, kita dipinta untuk memasukkan jumlah data dan juga memasukkan jumlah sampel. Lalu algoritma memproses untuk mencari hasil dari kombinasi data yang telah kita masukkan bersama sampelnya, lalu masuk ke tampilkan hasil perhitungan dan selesai. Jika masuk lagi ke mode simple dan kita memilih tidak, kita menginputkan masukkan teks yang akan dikombinasi, dan juga kita menginputkan masukkan jumlah sampel, yaitu R, dan dia akan memproses kombinasikan teks dengan R sampel. Lalu di sini ada percabangan lagi, print hasil kombinasi jika ya kombinasi yang dihasilkan melebihi 15.000. Nah, di sini jika ya lagi kita tampilkan jumlah kombinasi saja, sama dengan print hasil kombinasi jika kita memilih tidak. Jikalau dia tidak melebihi dari 15.000, jadi hanya print semua kombinasi. Lalu selesai. Lalu dari kombinasi, jikalau kita memilih B, kita masuk ke permutasi. Nah, di sini jika permutasinya tidak, kita akan masuk ke laman C, yaitu laman profil. Jika ya, kita disuguhi dengan mode simple atau tidak.
Jika kita memilih ya, kita dimintai untuk memasukkan jumlah data, memasukkan jumlah sampel, lalu aplikasinya memproses untuk mencari hasil dari permutasi jumlah data yang kita masukkan dan jumlah sampel. Lalu menampilkan hasil perhitungan dan selesai. Jika kita memilih tidak mode simple, kita harus menginputkan masukan teks yang akan dipermutasikan. Lalu kita menginputkan masukkan jumlah sampel, lalu dia akan memproses permutasikan teks dengan R sampel. Lalu di sini ada percabangan print hasil kombinasi. Jika tidak, lalu outputnya hanya menampilkan jumlah permutasi saja. Jika ya, permutasi yang dihasilkan apakah melebihi dari 15.000? Jika ya, tampilkan jumlah permutasi saja. Jika tidak, print semua permutasi. Dan selesai. Lalu kita masuk ke laman C, yaitu laman profil. Laman profil, di sini kita disuguhi langsung dengan tombol tanda tanya ditekan. Jika iya, kita menampilkan tentang app, tentang aplikasi yang telah kami rancang. Jika tidak, tampilkan profil kelompok, yaitu data-data dan nilai-nilai kelompok kami. Saya Ade Muhammad Zain Al-Nabil akan menjelaskan tentang implementasi flowchart tadi ke dalam source code yang kami buat, yaitu dalam bahasa Dart. Di sini kami menggunakan software development kit bernama Flutter. Secara garis besar, codingan ini kebanyakan didominasi oleh source code untuk mengatur grafik user interface-nya. Jadi untuk memangkas waktu agar videonya tidak terlalu panjang, saya hanya akan menjelaskan secara garis besar saja, dan juga beberapa fungsi yang dipakai untuk hitung kombinasi dan permutasi pada aplikasi ini. Jadi secara garis besar, aplikasi ini mempunyai bottom navigation bar atau bisa dibilang bar navigasi ada di bawah. Di sini kita bisa memilih kombinasi, permutasi, dan profil. Semua ini codingannya ada di sini di main. Main ini adalah codingan untuk yang menjadi dasar aplikasinya. Setelah itu di tengah ini adalah badan aplikasinya. Sini bisa berubah-ubah sesuai dengan indeks dari bottom navigation bar ini atau bar navigasi ini. Jadi setiap kita tekan ini indeksnya berubah, dan body ini dia akan memanggil fungsi di list page ini. List page ini berisi yang pertama ini page kombinasi. Jika kita tekan ini berarti bodinya berubah jadi kombinasi. Di app bar-nya juga akan berubah jadi kombinasi judulnya. Oke, jadi sekarang saya akan bahas sesuai dengan flowchart tadi. Yang pertama, sesuai di navigation bar-nya ini, jika kita ketik kombinasi, maka dia akan menampilkan body kombinasi ini. Terus di sini ada tombol mode simple. Jika dia tidak, dia akan meminta input berupa teks dan jumlah sampel. Setelah didapatkan input berupa teks dan jumlah sampel, teks tersebut akan diproses di dalam fungsi yang telah dipanggil di sini menggunakan package structure. Package structure ini kalau di Python dia mirip dengan itertools. Jadi dia langsung keluar hasil kombinasinya. Setelah itu
Di sini ada tombol print hasil kombinasi. Jadi jika kita centang dia akan keluar kombinasi, tetapi kombinasinya ini akan dicek dulu apakah dia melebihi 15.000 atau tidak. Kalau tidak melebihi 15.000, dia akan di print semua kombinasinya. Jika iya, dia hanya akan menampilkan jumlah kombinasinya saja. Karena jika kombinasinya melebihi 15.000, biasanya akan membuat laptopnya hang atau lag karena dia banyak sekali yang harus ditampilkan. Setelah itu dia akan selesai. Nah, jika misalnya mode simple, inputan yang diterima hanya berupa digit angka. Digit angka ini akan disimpan di dalam variabel yang bernama big integer karena hasilnya nanti akan jadi sangat-sangat besar. Bisa jadi sangat besar. Yang mana ini tidak bisa ditampung dalam binary code 64 bit. Seperti integer biasa yang bisa ditampung dalam 64 bit. Kalau yang big integer ini khusus yang untuk besar sekali. Jadi misalnya kita masukin 9999 di sini 5000. Setelah itu kan dia akan mencari hasilnya menggunakan fungsi yang ada di sini, fungsi kombinasi. Dan fungsi faktorial yang sudah dibuat. Setelah itu kita tinggal tekan tombol kombinasinya, dia akan menampilkan jumlah kombinasi yang telah dihitung. Di sini kombinasinya banyak sekali ya, sampai pokoknya banyak lah. Setelah itu saya akan menjelaskan halaman permutasi. Secara garis besar halaman permutasi ini sama saja dengan yang halaman kombinasi, cuma yang berbeda hanyalah tulisannya di sini permutasi dan rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan di sini adalah rumus permutasi, fungsi permuta dan fungsi faktorialnya. Jadi fungsi permuta ini menggantikan fungsi kombina yang ada di kombinasi. Dari garis besar sama saja. Setelah itu di halaman profile, di sini profile page, di sini hanya berfungsi untuk menampilkan informasi kelompok kami, yaitu kelompok 6. Nah, ada saya, Ade Muhammad Anabil, dan teman-teman saya. Ini ada tombol tentang app ini. Jika ditekan, dia akan menavigasi ke page yang selanjutnya, dimana page ini berisi tentang keterangan aplikasi ini. Oke, sekian penjelasan untuk kodenya. Selanjutnya saya akan mengimplementasikannya pada studi kasus yang telah kami studi di dalam laporan. Untuk studi kasusnya, di sini ada permainan sepak bola di mana kami akan mencari kombinasi yang mungkin. Misalnya ada 32 tim. Berapa kombinasi tim yang dapat maju ke babak selanjutnya? Misalnya kalau seperti itu berarti sininya 32 tim, ini yang maju ke babak selanjutnya 16 tim. Maka dari itu didapatlah kombinasi sebanyak 601.080.390 kemungkinan kombinasi yang ada. Jadi sangat banyak ya kombinasi yang dapat jika kita menyisihkan 16 tim dari 32 tim.
Nah, selanjutnya dalam 16 besar, berapa kombinasi kemungkinan tim yang akan maju ke babak 8 besar? Tinggal seperti ini, 16, 8, dan didapatlah ada 12.870 kombinasi yang memungkinkan. Selanjutnya, dari 8 besar ini, berapa sih yang bisa maju ke berapa banyak kombinasi yang bisa maju ke semifinal? Kita lihat. Jadi dari 8 tim dan kombinasi 4 terdapat 70 kombinasi yang mungkin. Selanjutnya dari semifinal untuk masuk ke final terdapat berapa kombinasi yang ada hanya 6 kombinasi. Di sini juga kita bisa menggunakan mode biasa, misalnya ada 4 tim ya, tim A, tim B, tim C, dan tim D. Ini ada 4 tim dan kita mengambil ruang sampel 2 maju ke final. Kita bisa lihat kombinasi yang memungkinkan, yang dimana bisa jadi tim A lawan tim B, tim A lawan tim C, atau tim A lawan tim D, atau tim B lawan tim C, tim B lawan tim D, atau tim C lawan tim D. Setelah sekian penjelasan implementasi aplikasi ini terhadap studi kasus yang kami pilih di jurnal kami atau laporan kami, sekian dari saya.